Halo semuanya, kembali lagi bersama Candela Course. Kali ini saya akan membahas soal TPS tahun 2019. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai cara cepat kalian menjawabnya, tapi saya tidak akan menjelaskan secara cepat. Oke, ini tujuannya supaya kalian mengerti soal demi soalnya. Oke, langsung saja ya. Teks berikut digunakan untuk menjawab soal nomor 1 sampai nomor 7. Ini paragraf pertama. Kesehatan anak selalu menjadi perhatian utama bagi orang tua. Bagaimanapun semua anak kecil berpotensi mengalami sakit. Sakit yang biasa dialami anak-anak adalah flu, batuk, dan cacar. Sebagian anak yang berpotensi mengalami sakit pada akhirnya harus berobat ke rumah sakit. Sayangnya, tidak semua anak mau dibawa ke rumah sakit. Banyak anak menolak diajak ke rumah sakit, terutama anak laki-laki, apalagi jika harus menjalani rawat inap. Banyaknya pemandangan orang sakit menjadi salah satu alasan mereka menolak ke rumah sakit. Begitu juga dengan bau obat yang menyengat dan penampilan staf rumah sakit dengan baju putihnya. Mereka mengira bahwa jika ke rumah sakit, mereka akan disuntik. Nah, perhatikan ini ada yang dicetak tebal ya. Membayangkan sakitnya, jarum suntik menjadi alasan yang paling banyak ditemui mengapa anak-anak tidak suka ke rumah sakit. Kemudian paragraf kedua, untuk mengatasi hal ini, seorang peneliti melakukan riset pada anak-anak yang dirawat di rumah sakit yang bertujuan untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh terapi bermain terhadap tingkat kooperatif anak prasekolah selama menjalani perawatan di ruang pediatrik. Tujuan terapi bermain adalah agar saat menjalani perawatan, mereka tetap mendapatkan pembelajaran atau kegiatan yang menyenangkan. Penelitian dilakukan pada anak-anak usia 3-5 tahun. Prosedur penelitian dilakukan dengan cara memberikan terapi bermain pada sejumlah anak. Terdapat 2 kelompok yang diterapi, yaitu kelompok laki-laki dan perempuan, dengan jumlah masing-masing 50 anak, serta terdapat 6 jenis permainan yang diberikan. Sebelum terapi, anak-anak tersebut diukur perilaku kooperatifnya, kemudian dihitung raratanya. Demikian pula, setelah terapi, perilaku kooperatif anak-anak tersebut diukur kembali. Setelah riset, diperoleh hasil seperti yang tercantum pada tabel 1. Nah, ini tabel satunya ya. Jumlah anak yang kooperatif setelah bermain. Ini ada jenis permainannya. Tali, ini yang laki-laki yang kooperatif ada 20, perempuan 25, bola, laki-laki 30, perempuan 20, boneka laki-laki 15, perempuan 25, monopoli laki-laki 35, perempuan 35, ular tangga laki-laki 12, perempuan 15, rumah-rumahan laki-laki 20, perempuan 20. Ini bukan data sebenarnya ya. Kemudian paragraf ketiga, hasil penelitian menunjukkan bahwa rata skor sebelum terapi lebih rendah daripada setelah terapi, baik pada anak laki-laki maupun perempuan. Hal tersebut menunjukkan bahwa jika anak-anak mendapatkan terapi bermain, mereka bersikap lebih kooperatif. Sikap kooperatif misalnya ditunjukkan dalam bentuk kepatuhan dan kemampuan berkomunikasi dengan orang tua. Sikap kooperatif membuat anak merasa lebih nyaman saat menjalani perawatan di rumah sakit. Dalam kondisi ini, terapi diibaratkan sebagai obat yang berfungsi menyembuhkan atau mengurangi penyakit. Oke, teksnya sampai situ. Di sini tips dari saya, jika ada teks seperti ini, kalian cukup membacanya dengan cepat, lalu nanti kalian baca soalnya, baru kembali lagi ke teksnya. Atau, cara lain adalah kalian baca betul-betul, ya, setiap katanya. Nah, nanti setelah ketemu soal, kalian cek lagi ke teksnya gitu ya. Itu tipsnya. Oke, langsung kita ke soal ya. Berdasarkan paragraf 1, manakah simpulan di bawah ini yang benar? Yang A, sebagian anak kecil yang sakit sering ke rumah sakit. Yang B, sebagian anak kecil yang tidak sakit senang ke rumah sakit. Yang C, sebagian anak kecil yang ke rumah sakit tidak berpotensi mengalami sakit. Yang D, sebagian anak kecil pada akhirnya harus berobat ke rumah sakit. Yang E, sebagian anak kecil yang sakit flu dirawat inap di rumah sakit. Nah, ini kalian bisa baca lagi ya. Silakan kalau yang mau baca lagi bisa di-pause. Dari paragraf ini, kita
Menemukan simpulan yang benar adalah sebagian anak kecil pada akhirnya harus berobat ke rumah sakit. Ya. Yang A ini salah, sebagian anak kecil yang sakit sering ke rumah sakit, belum tentu. Sebagian anak kecil yang tidak sakit senang ke rumah sakit, tidak ya, malah mereka tidak suka ke rumah sakit. Kemudian yang C, sebagian anak kecil yang ke rumah sakit tidak berpotensi mengalami sakit, ini salah, justru mereka ke rumah sakit karena mereka mengalami sakit. Kemudian yang E juga salah, sebagian anak kecil yang sakit flu dirawat inap di rumah sakit, ini kurang tepat ya. Kemudian soal selanjutnya, simpulan apa yang dapat ditarik dari paragraf 3? Yang A, anak mendapatkan terapi bermain apabila mereka lebih bersikap kooperatif. Yang B, anak mendapatkan terapi bermain apabila mereka patuh dan dapat berkomunikasi dengan orang tua. Yang C, anak lebih bersikap kooperatif apabila anak nyaman dalam menjalani perawatan di rumah sakit. Yang D, anak mendapatkan terapi bermain apabila menjalankan perawatan di rumah sakit. Yang E, anak merasa lebih nyaman saat menjalani perawatan di rumah sakit apabila mendapatkan terapi bermain. Nah, ini paragraf 3, kalian bisa baca lagi. Jawaban untuk soal ini adalah yang E. Anak merasa lebih nyaman saat menjalani perawatan di rumah sakit apabila mereka mendapatkan terapi bermain. Kemudian, soal selanjutnya, berdasarkan paragraf 1, manakah simpulan di bawah ini yang paling mungkin benar? Yang A, anak laki-laki lebih berpotensi sakit dibandingkan anak perempuan. Ini salah ya, karena tidak ada di paragrafnya pernyataan seperti itu. Kemudian yang B, anak perempuan lebih berani dibandingkan anak laki-laki. Ini juga salah, tidak ada kalimat seperti ini. Tidak ada yang mensiratkan seperti ini. Tidak ada yang menyeratkan seperti ini ya. Yang C, anak-anak sering mendapat pengalaman buruk di rumah sakit. Yang D, anak-anak merasa takut pergi ke rumah sakit. Yang E, anak-anak sering dirawat inap di rumah sakit. Nah, ini teksnya. Yang paragraf 1. Jawabannya untuk soal ini adalah yang D, anak-anak merasa takut pergi ke rumah sakit. Ya. Sebenarnya mereka belum tentu sering mendapat pengalaman buruk di rumah sakit dan belum tentu sering dirawat inap di rumah sakit gitu ya. Kemudian soal selanjutnya, manakah pernyataan di bawah ini yang tidak mendukung kalimat bercetak tebal pada paragraf 1? Yang A, banyak anak tidak suka rumah sakit karena takut disuntik. Yang B, banyak anak mendapatkan pengalaman tidak menyenangkan ketika disuntik. Yang C, banyak anak belum pernah disuntik di rumah sakit. Yang D, banyak anak belum pernah ke rumah sakit karena takut dokter yang memegang jarum suntik. Yang E, banyak anak tidak suka ke rumah sakit walaupun tidak pernah tahu jarum suntik. Nah, ini kalimat yang bercetak tebalnya adalah membayangkan sakitnya jarum suntik menjadi alasan yang paling banyak ditemui mengapa anak-anak tidak suka ke rumah sakit. Berarti semua anak-anak itu tahu bagaimana bentuknya jarum suntik ya. Berarti yang tidak mendukung adalah yang E ya. Walaupun tidak pernah tahu jarum suntik. Kalau mereka tidak pernah tahu jarum suntik, mereka tidak mungkin membayangkan jarum suntik gitu ya. Kemudian berdasarkan tabel 1, jenis permainan yang menempati keberhasilan kedua tertinggi setelah terapi adalah A, tali, B, bola, C, boneka, D, monopoli, atau E, rumah-rumah. Nah, kita lihat tabelnya. Di sini yang paling banyak, pertama ditempati oleh monopoli. Ada 35 laki-laki dan 35 perempuan. Ada 70 ya. Kemudian yang kedua adalah bola. Ini ada 30 laki-laki dan 20 perempuan. Totalnya adalah 50 orang. Jadi jawabannya adalah yang B. Kemudian, soal yang terakhir, berdasarkan tabel 1, jika hasil tersebut tidak berubah pada masa mendatang, jenis permainan yang paling mungkin dipertahankan untuk diberikan pada anak-anak adalah A, tali, B, bola, C, boneka, D, monopoli, E, rumah-rumahan. Tentu saja yang menempati peringkat pertama ya. Yang menempati peringkat pertama tadi adalah monopoli. Oke, sekian dulu pembahasan dari saya. Thank you for watching. Sampai bertemu di video selanjutnya. Jangan lupa untuk like, share, komen, dan subscribe. Follow Instagram kita di @candelacourse dan Facebook kita di Candela Course Cikarang. Semangat!